Baiklah, pada chapter kali ini berjudul Ujian Baru Part ke-1. Pada chapter ini diperlihatkan Evelyn dan juga Lou sedang bersedih atas kematian Ratu Netolpin. Karena bagi Evelyn, sang ratu adalah teman hewan pertama yang tidak mengamuk ketika disentuh oleh Evelyn. Karena mungkin ini tidak akan pernah lagi bisa menemukan teman seperti sang ratu. Kemudian Urek menghampiri Lou dan menanyakan kondisi Evelyn. Lalu Lou menjelaskan bahwa saat ini kondisi dari Evelyn sedang tidak baik. Urek pun meminta maaf dan merasa terlambat. Tapi tiba-tiba dari balik ekor sang ratu, pria petapa pun muncul dan tidak sengaja bertemu dengan Urek dan juga Lou. Pria petapa itu pun lari, akan tetapi dengan mudah Urek mampu menangkapnya. Pria petapa itu pun meminta maaf karena dia hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuan Malaikat. Lalu Urek tidak akan membunuhnya asalkan berbicara tentang kebenaran. Urek ingin bertanya kepada Lou dan juga pria petapa tentang kebenaran pulau yang berbau asin seperti garam. Lalu mereka berdua pun setuju. Berpindah ke tempat lain, pengumuman memberitahu para reguler bahwa ujian Chrome Game telah berakhir. Dan mulai sekarang, semua peserta reguler di arena ujian akan dipindahkan ke dalam kapal pesiar. Tiba-tiba Urek datang ke tempat Tata. Gogojung dan Cingkyum masih duduk di dekat Tata. Urek yang melihat Gogojung seketika sangat marah apakah dirinya yang bernama Gogojung. Urek sudah memperingatkan Gogojung, jika mengenakan mahkota dan duduk di atas Tata, Urek akan membunuhnya. Namun Gogojung pun merasa ucapan Urek adalah omong kosong karena Urek bertindak seolah-olah Urek adalah raja di sini, bahwa Urek tak punya kualifikasi untuk menjadi salah satunya. Itu sebabnya Urek kalah dalam permainan ini. Gogojung pun lalu beranjak pergi dan mengabaikan Urek Majino. Beralih ke dalam kapal pesiar, para reguler sudah berkumpul kembali ke aula dan para reguler tampak kebingungan apa yang terjadi karena Crown Game berakhir terlalu cepat. Tak lama, kepala pengas ujian Rahab datang dan akan memberikan pengumuman baru. Para reguler yang melihat Rahab tampak kebingungan karena maskernya sudah tidak ada permata. Dan John yang di sana pun berpikir, semua orang pasti terkejut dengan permainan berakhir secara tiba-tiba. Tapi permainan Crown Game yang telah sedang berjalan terganggu karena masuknya penyusup secara tiba-tiba dan terjadilah sebuah pertempuran. Kemudian Rahab pun memberitahu para reguler bahwa pengawas ujian yang lain yaitu Gisley, Vetri, dan juga Baskerville telah tewas. Hal tersebut telah disetujui untuk menghentikan ujian ini dan melanjutkan dengan pengawas ujian yang baru. Lalu Rahab menjelaskan, pada saat terjadinya gangguan, satu-satunya yang memakai mahkota dan duduk di atas Tata akan dikenal sebagai satu-satunya tim yang lulus ujian dan akan dikecualikan dari ujian berikutnya. Urek pun terkejut mendengar kematian dari Baskerville. Di sisi lain, tim dari Gogojung senang mendengar pengumuman karena mereka lolos ujian secara otomatis. Lalu Rahab melanjutkan pengumuman untuk memperkenalkan para pengawas ujian yang baru, yaitu Leo, Cingkyum, dan juga Mano. Mulai sekarang, ketika orang ini akan mengawasi ujian untuk menggantikan pengawas ujian yang telah meninggal. Dan mulai saat ini, jabatan untuk kepala pengawas ujian adalah Leo. Kemudian Leo pun memperkenalkan diri sekaligus dia adalah kepala pengawas ujian yang bertanggung jawab atas semua tes mulai dari sekarang. Namun para reguler banyak yang keberatan karena bisa melakukan hal seperti ini secara tiba-tiba. Di sisi lain, Urek yang melihat Leo sangatlah mirip dengan Neo. Kemudian Leo menjelaskan bahwa pengawas ujian yang baru berjanji akan menangani situasi ini dengan cepat dan tes berikutnya akan dilakukan tanpa masalah. Leo juga berjanji pelatihan untuk setiap posisi akan dihilangkan dan tes untuk mengaksesnya akan diselesaikan dalam satu sesi. Jika para reguler lulus ujian posisi juga lulus ujian akhir, mereka akan disetujui untuk naik ke lantai berikutnya. Para reguler tampaknya tidak keberatan karena mungkin ini ujian yang lebih mudah. Kemudian Leo pun berasumsi bahwa rata-rata para reguler telah setuju dengan ujian baru selanjutnya. Jadi para reguler semuanya diminta untuk istirahat dan mempersiapkan diri. Beralih ke kamar Lou,
Evelyn, Urek, Mazino, dan juga Lu sedang berdiskusi tentang pulau yang berbau asin. Kemudian Lu pun menjelaskan, pada suatu hari ketika membuka matanya, itu adalah pulau kecil. Pulau itu aneh. Di pulau itu ada orang-orang yang menggunakan kaos dengan tanda X atau silang, dan mereka disebut para petapa. Ketika air surut dan jalan terbentuk, mereka menjalani apa yang mereka sebut dengan nama jalan penebusan. Mereka percaya jika melewati jalan itu dan mencapai pulau di seberangnya, mereka akan diselamatkan. Tapi jalan itu dijaga oleh para malaikat, dan para malaikat memberikan para petapa ujian yang disebut kematian. Lu juga melakukan tes itu dan akan mati. Namun Lu merasa anehnya damai seolah-olah kembali ke tempat Lu berasal, dan kemudian Lu membuka mata kembali. Lu melihat para petapa yang telah mati bersamanya di perjalanan telah hidup kembali. Di pulau itu para petapa yang telah dibunuh oleh para malaikat telah hidup kembali, dan warga desa itu bahkan tidak mengingat bahwa mereka telah mati. Dan para petapa yang sudah hidup kembali tanpa energi sampai pada suatu titik mereka mendapatkan kembali harapan keselamatan, menyeberangi lagi jalan penebusan dan dibunuh lagi oleh para malaikat. Lalu mereka hidup kembali dan kembali ke pulau itu. Lu melihat mereka mengulangi ini puluhan kali, kembali hidup berulang-ulang. Urek pun lalu bertanya-tanya, apakah Lu orang satu-satunya yang mempertahankan ingatan itu? Lalu pun menjawab, iya. Kemudian Lu kembali menjelaskan, mungkin ini adalah kutukan yang nyata, karena itu sangat menyakitkan bahwa hanya dirinya yang mengingatnya. Suatu hari ketika Lu hidup seperti ini, monster bermata satu yang menyebut dirinya adalah administrator menara muncul di hadapannya, dan dia memberitahu pulau tempat Lu berada adalah ruang yang berbeda dari menara, diciptakan oleh kekuatan eksternal yang telah menghalangi dan menyimpang dari hukum menara. Bahwa Lu adalah antibodi yang telah muncul di pulau itu. Bahwa antibodi alami yang diciptakan oleh menara untuk melawan kekuatan eksternal adalah Lu. Jika Lu adalah antibodi yang mematuhi hukum menara, lalu lulus ujian dan naik ke lantai berikutnya, sebuah celah akan tercipta karena kekuatan eksternal, dan sebagai hasilnya kutukan pulau tersebut dapat dipatahkan. Kemudian bagi Urek Mazino, jadi apa yang dikatakan administrator itu alasan Lu tidak seperti orang lain di pulau ini yang menyimpan ingatan Lu sendiri. Apakah karena Lu adalah antibodi yang diciptakan oleh menara untuk melawan kekuatan eksternal? Lalu bagi Lu itu adalah kebenaran. Itu sebabnya administrator memilihnya sebagai seorang reguler. Kemudian Urek terpikir bahwa semuanya masuk akal. Akan tetapi Lu tidak mengerti mengapa dirinya dipilih sebagai seorang reguler. Sejak datang ke sini, Lu sadar bahwa dirinya adalah makhluk yang sangat lemah dan tidak berarti. Lu bahkan tidak bisa membayangkan mendaki menara seperti ini. Selain itu, mengatasi gangguan dari para malaikat, Lu merasa dirinya hanya orang yang tidak berguna dan terkutuk. Lu tidak mengerti mengapa seorang sepertinya harus memainkan peran yang sepenting itu. Kemudian Urek Mazino pun menenangkan Lu, dan untuk Lu tidak perlu khawatir, karena Lu adalah orang yang telah dipilih oleh menara dan juga seseorang pria yang telah dipilih oleh Urek Mazino. Di sisi lain, Urek juga sudah tahu penyebab kutukan ini. Ketika penyebab itu hilang, kutukan itu pasti juga akan hilang. Jadi jangan khawatir, Urek akan melakukan apapun yang dibutuhkan untuk membawa Lu ke lantai berikutnya. Di sisi lain, Evelyn juga akan membantu Lu untuk naik ke lantai berikutnya. Lalu Urek ingin membalaskan dendam pada para pengawas ujian. Orang-orang itu bukanlah malaikat, tapi adalah iblis. Pada panel ini, Lu akan mengingat Evelyn, Urek Mazino, dan juga Neo. Tapi pada panel ini, Neo mendengarkan percakapan mereka di balik ruangan. Ditutup pada chapter kali ini. Pada hari berikutnya, Urek yang sedang berjalan di lorong bertanya-tanya siapa yang telah membunuh Baskerville. Tak lama Urek pun berpapasan dengan Cengkyum. Kemudian Cengkyum pun memberitahu Urek Mazino bahwa dirinya lah yang telah membunuh Baskerville. Kemudian Urek pun terdiam dengan muka yang sangat marah.
Baiklah, sekian pembahasan untuk chapter kali ini. Terima kasih dan sampai bertemu di next video. Bye bye.